Ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa, kita akan membahas tentang matematika. Untuk kali ini, saya akan membahas tentang eksponen atau perpangkatan ya. Perpangkatan itu adalah bentuk dari perkalian berulang. Jadi, semisalkan di sini ada A pangkat N, itu sama saja dengan A kali A kali A kali sampai kali A-nya sebanyak N kali. Jadi sampai N kali. Seperti itu ya. Jadi sampai N kali. Nah, contohnya bisa aja di sini misalkan ada 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Misalkan di sini ada 2 pangkat 3 berarti sama dengan 2 kali 2 kali 2. Jadi merupakan di sini adalah perkalian berulang ya. Jadi di materi ini, eksponen ini adalah di materi kelas 9. Matematika kelas 9. Ada juga nanti ketika di kelas 10 itu ada juga dibahas untuk penguatan sebelum masuk ke logaritma. Jadi ini adalah bentuk dari perkalian berulang yaitu perpangkatan atau eksponen. Oke, lanjut untuk kita lanjut untuk sifat-sifat dari eksponen ya. Kita lanjut dari sifat eksponen. Sifat yang pertama di sini adalah untuk perkalian eksponen. Sifatnya di sini ketika ada, oke, ini terlalu atas. Ketika ada di sini A pangkat M kali A pangkat N, kan? Sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi seperti itu. Contoh simpelnya. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 sama saja dengan 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ketika ada misalkan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 3. Kalau 2 pangkat 7 berarti 2 kali 2 kali 2 ini hasilnya 128 ya. Bisa dihitung sendiri. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali. 3 pangkat 3. 3 kali 3 9 kalikan 3 lagi atau gini. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 kali 3 9 kali 3 27. Nah, apakah kalau misalkan ada 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 3, apakah ini bisa diselesaikan, dijabarkan? Jangan sampai ditulis untuk pangkatnya ditambahkan, karena di sini basisnya berbeda. Jadi nggak bisa. Jadi ini nggak bisa diselesaikan. Jadi udah sampai sini aja. Oke, ini adalah sifat yang pertama. Oke, kita lanjut untuk sifat yang kedua. Sifat yang pertama adalah perkalian, sifat yang kedua adalah pembagian. Yang kedua adalah pembagian. Ketika ada A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, contohnya, misalkan 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkatnya 4 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 2. Seperti itu. Jadi sama dengan ini 9. Lebih mudah daripada ngitung 1, 3 pangkat 4 itu 81. 3 pangkat 2 9. 81 dibagi 9 ya. Itu kalau angkanya kecil. Kalau misalnya di sini ada 2 pangkat 14 dibagi 2 pangkat 13. Nah, kalau tidak menghitung dengan konsep 2 pangkat 14, nah akan kerepotan. Jadi dipermudah dengan konsep jadinya 2 pangkat 14 dikurangi 13 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Seperti ini adalah sifat yang kedua. Oke, sekarang lanjut untuk sifat yang ketiga.
Sifat yang ketiga ini masih ada hubungannya dengan perkalian. Yang ketiga sifatnya, yang ketiga di sini ada A pangkat M dipangkatkan lagi N. Itu sama saja dengan A pangkat M kali N. Jadi jadinya perkalian pangkatnya. Kalau tadi yang perkalian semuanya yang pangkat dikalikan pangkat jadinya penjumlahan, tapi ketika pangkat dipangkatkan lagi nanti jadinya perkalian. Contoh, 2 pangkat 3 pangkat 2. Seperti itu. Sama saja dengan 2 pangkat 3 kali 2. Sama dengan 2 pangkat 5. Contoh lagi. 5 pangkat 3 pangkatkan 4. Jadi jangan sampai ditambah. Jadinya 5 pangkat 7. Itu salah. Jadi yang benar adalah 5 pangkat 3 kali 4 sama dengan 5 pangkat 12. Jadi seperti itu. Itu sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat. Untuk sifat yang keempat di sini, sifat yang keempat, ketika A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Contohnya, ketika 2 kali 3 pangkat 5 itu sama saja dengan 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan mau sebaliknya, misalkan di sini ada 2 pangkat 3 kali, misalkan di sini adalah 5 pangkat 3, pangkatnya sama. Berarti sama dengan 2 kali 5 pangkatkan 3. Sama dengan 10 pangkat 3, jadi 1000 ya. Lebih mudah ya. Daripada 2 pangkat 3 sendiri adalah 8, 5 pangkat 3 adalah di sini 125 ya. Nanti dikalikan lagi, lebih repot lagi. Jadi ini lebih mempermudah seperti itu. Oke, selanjutnya untuk sifat nomor 5. Nomor 5 ini ada kaitannya dengan sifat nomor 4, itu perkalian dan ini pembagian. Yang nomor 5, di sini ada sifat yang pembagian ketika ada A bagi B pangkat N sama saja dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Jadi ada seperti ini, kita bisa misalkan di sini ada 2 per 5 pangkat 3 itu sama saja dengan 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Nah, ini biasanya bisa jadi soalnya seperti ini. Misalkan di sini 65 per 3. Ya, 65 pangkat. Misalkan pangkat 4 per 13 pangkat 4. Nah, kalau seperti ini, saya yakin repot ketika 65 kali 65 kali 65. Jadi 4 kali. Karena pangkatnya sama pembagian, langsung saja bisa diubah juga. 65 per 13 pangkat 4. 65 bagi 13 adalah 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 adalah 625. Seperti itu. Jadi mempermudah untuk dari sifat-sifatnya ini. Oke, lanjut untuk sifat yang keenam. Untuk sifat yang keenam ini sendiri, di sini ketika ada A di sini ya, pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun pangkatnya 0 sama dengan 1. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Jadi ini aplikasi dari yang tadi perpangkatan pembagian. Misalkan di sini ada 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 bagi 4 kan 1. Tapi kalau kita dengan sifat yang tadi, 2 pangkat 4 dikurangi 4 sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Gitu. Jadi berapapun ketika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Misalkan di sini ada 1000
25 dimatikan 0, ya udah hasilnya 1. Seperti itu. Jadi ini harus yang perlu diingat, sifat ke-6. Jangan sampai lupa. Oke, lanjut. Untuk sifat yang ke-7. Sifat ke-7 ini adalah pangkat negatif. Jadi ketika ada A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Dan juga sebaliknya nanti ya. Misalkan di sini ada contohnya. Ada 5 pangkat negatif 4 sama saja dengan 1 per 5 pangkat 4. Jadi ketika ada 6 pangkat negatif negatif 3 sama dengan 1 per 6 pangkat 3. Nah, kemudian untuk yang ketika ini bisa juga diubah, misal 1 per 2 pangkat negatif 3 sama dengan 2 pangkat 3. Jadi yang ketika tidak jadi pangkat jadi per. Ketika yang udah jadi per jadi naik ke atas jadi 2 pangkat 3. Misalnya di sini 1 per, ya di sini 3 pangkat negatif 5 sama saja dengan 3 pangkat 5. Jadi pangkatnya positif. Itu adalah sifat-sifat dari eksponen atau perpangkatan. Jadi harus dipahami dulu, diresapi dulu untuk sifat-sifatnya sebelum nanti mengerjakan soal-soal untuk yang bisa kalian kerjakan. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Sukses buat kalian selalu. Terima kasih.